Oleh karena itu, keimanan kepada para rasul adalah suatu kewajiban. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima iman seorang hamba yang menyatakan bertauhid kepadanya sehingga ia harus menyatakan keimanan kepada para rasul. Perhatikan teks kalimat ini. Tauhid kepada Allah tidak sempurna tanpa disempurnakan dengan iman kepada para rasul. Terkoneksi dan bersyahadat kepada risalah mereka. Maka ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah ini dibacakan akan menjadi sempurna saat diikuti dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kita bisa menyatakan la ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah, setelah kita mendapatkan ajaran Muhammad Rasulullah? Pintu masuknya Muhammad Rasulullah. Isi dari ruang ajaran itu adalah la ilaha illallah. Siapa yang kemudian beriman kepada satu bagian tidak dilengkapi dengan bagian yang lain, maka orang ini adalah kafir. Statusnya sangat beresiko sekali kepada kesempurnaan imannya. Beriman kepada para rasul wajib secara ijmal, secara keseluruhan, dan mengenal satu persatu yang telah disebutkan oleh Al-Quran. Di samping kita mengenal jumlahnya yang secara keseluruhan, apakah itu disebutkan dalam satu riwayat atau ada berapa jumlah riwayat lainnya, secara global, ijmal, kita beriman bahwa ada para nabi, ada para rasul. Tetapi lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, satu persatu nama mereka yang disebut dalam Al-Quran wajib kita imani. Semisal kita beriman kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, kemudian Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa dan Nabi Harun, Nabi Yunus serta Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyasa, Dzulkifli, dan kemudian baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat, ketika baginda Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah menempatkan ruh para anbiya wal mursalin di setiap langit. Ini juga menunjukkan tingkat peran satu dan lainnya. Bukan berarti Nabi Adam yang ada di langit pertama kita fahami posisinya lebih rendah dari Nabi Ibrahim yang ada tingkat ketujuh. Ingat, susunan langit ini seperti susunan bangunan. Tanpa pondasi, bagian atas akan runtuh. Berarti Nabi Adam adalah pondasi kenabian dan kerasulan. Sementara Nabi Ibrahim adalah bagian tertinggi dari bangunan kenabian dan kerasulan ini. Dan penyempurnanya adalah baginda kita Nabi Muhammad SAW.